lagi. Aduh, kenceng banget. Kencengan, Bang. Nah. Oi. Woi. Anak lama nih ya. Woi, mama kecil. Apaan sih? Ngapain sih? Ini lagi main congklak. Ini itu main kelereng. Iya. Ini ada bintang tamu loh, dicuekin malah main congklak. Emang udah mulai acaranya? Udah dari tadi. Ah, nggak ngomong. Aduh, lagi asik main duduk. Hai, Mbak Abang. Maaf nih lagi biasa. Ini nemenin anak bayi tuh. Iya. Oh, bayi ya? Iya, biasa bayi tua. Bete dong. Iya. Bete ah. Bete. Lagi di pagi-pagi. Semangat. Kan tadi Waduh. ngeliatin aja main kelereng. Pernah main kelereng? Nggak bisa masalahnya. Kepengenan. Tapi masa kecil saya dulu jago banget main Jangan, begini. aku main nggak kelereng. bisa. Aku main bekel. Oh, kamu main Aku bekel. juga Kamu main main bekel. bekel. Congklak main nggak kamu? Congklak masih main. Ah, aku juga main congklak. Enggak deh, aku udah nggak main bekel sama congklak. Kamu sebenarnya main apa sih? Aku udah main kayak Nintendo gitu. Kayak udah, aku nggak Nintendo. kenal itu deh yang... Aku kan lahir 2000. 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau ingat permainan kayak gini kangen nggak sih pengen balik lagi main? Kangen. Sebenarnya bukan cuma ini aja kali ya kayak yang Main karet, main dampu, karet. main itu aku nggak main sih. nggak kalau main dampu. ya. Takadal main nggak? Takadal tuh Yang yang begitu. Ada yang kayak gimana? Tak gitu, yang Oh, kayu. beda gitu kali ya kalau Iya. di Bogor nggak ada gue kayaknya. Ada ya? Aku tuh permainannya kayak jet ski gitu-gitu. Sombong banget nih orang ini. Ya. Jet ski tuh di laut, Bogor mana ada nggak ada lautnya. Oh. Tapi sekarang kan soalnya mainannya kayak adik-adikku aja tuh Iya, udah iya. digital banget Bener, kan. sekarang gitu. Iya. Aku juga waktu kecil tuh aku main di Sausukan itu di Cidepit. Susukan di Cidepit. Susu aja pakai saus nu. Susukan it's min kali. Esti mah kalau diikutin mah makin kacau dia kalau ngomong. Apa sih? Nih, pegang. Kelereng dari apaan ya? Nah, Kaca ya? ini justru itu ada yang bingung kan, kelereng ini sebetulnya asal dari mana? Terbuat dari kaca ya ini ya? Ini kan permainan tradisional, pasti dari zaman dulu nih udah ada cara membuatnya gimana. Tapi bola-bola kecil yang selalu menjadi permainan anak-anak kecil ini, menurut para penemuan arkeolog menjelaskan bahwa kelereng itu telah dikenal manusia jauh. Jauh kemana tuh? Jauh kok titik sih? Kok titik sih? Jauh sebelum era tahun Masehi dimulai. Wow. Nah, bagi para penyuka pemain kelereng, sudah tahu bagaimana proses pembuatannya? Proses pembuatannya tiap dekade selalu memiliki kemajuan, dari manual sampai teknologi. Berikut ada video yang menjelaskan tentang proses pembuatan kelereng. Jadi ada tahap-tahapnya, 4 tahap. Yang pertama pelelehan bahan. Bahannya dari apaan sih? Plastik ya? Nah, Kaca kemudian gitu ya? proses injeksi, lalu kemudian pemotongan atau pembentukan, dan tahap penyortiran. Tuh serius Itu tuh. langsung berupa bola kecil. Bola-bola kecil Dibuatnya gitu. serius ya. Ini yang modernnya kali. Kalau tradisionalnya sih kurang tahu ya. Makanya seragam. Kalau dulu Iya, kan biar kelereng ukurannya tuh sama ya. bulatnya beda. Tuh. Nah, jadi udah tahu kan sekarang Aku tahu. bagaimana cara membuat Aku kelereng? tahu Nah, jadinya. karena kita masuk dalam segmen Tahukah Kamu? Jadi jadi kalau di Tahukah Kamu ini kita akan kasih jawaban atas segala Doa. kegundahan atau Ya Allah, beneran itu? Aku kayak gitu. Beneran itu yang atas segala doa? yang apa menyesak di dada Oh, gitu. mungkin, ataupun pemikiran-pemikiran yang apa yang mengisi relung hati Yang gitu. paling dalam, Yang iya, paling betul dalam sekali. gitu. Oh gitu. Contohnya kayak Contohnya apa misalnya aja ada yang nih? mau nanya, terserah nih, ada sahabat pagi yang mau tanya, coba kita kita lihat tanya, ya kita lihat. pertanyaannya apa. Pagi Bang Andre, Teh Hesti, nama aku Tini, mau tanya, kenapa tiap bangun tidur kita suka ngulet? Kenapa ya? Oh, kenapa sih kita ngulet di pagi hari? Iya, Ada kadang-kadang jawaban apa- tersendiri nggak sih? Sekali Hel? kan. Kan biasanya pegel gitu ya kan kayak kadang-kadang aku Iya, kalau iya. tidur suka salah posisi Betul, lama betul, gitu betul. kan. Jadi biar lentur lagi gitu kali. Tapi kamu biasanya kalau ngulet gimana? Wah tuh begini biasanya. Iya, gitu? kalau itu kan ngulet gini kan, kalau ngulet ya gini. Kalau ngulet Nah, lebih gede. gede. aku ngulet. Nah, Ya. paling Oh dicantik-cantikin gitu dong. Heeh. Bangun. Banget. Oh. Nguapnya juga gitu. Kalau lagi sendiri sih nggak begitu gua rasa. Kalau lagi ada orang aja begitu. Udah bangun dia udah ini berantakan. Jadi bener kata Rachel tadi, kalau kita bangun pagi itu, kalau kenapa ngulet ya? kita ngulet? Karena
kita seharian tidur semalaman kan itu pasti badan kita kan Kekes posisinya ya? diem Gitu aja. gitu. Atau kadang-kadang mungkin juga ada yang kelipet tangannya. Ngulet itu kegunaannya untuk membuat sendi lebih fleksibel gitu. Kayak selang kompor fleksibel. Nah, peregangan yang dilakukan saat bangun tidur membantu meningkatkan rentang gerak sendi, juga mengurangi kekakuan yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik dan kelebihan berat badan. Karena jika fleksibilitas sendi berkurang bisa meningkatkan kemungkinan terkena artritis atau kurangnya keseimbangan yang mengakibatkan cedera. Bangun tidur biasanya napas kurang enak baunya. Nah, iya. Kenapa gitu ya? Ya karena kan kita semalaman diem aja, mulut ngingkem aja. Di dalamnya tuh ada apa tuh? Bakteri-bakteri dalam mulut memiliki waktu yang lebih panjang untuk berkembang biak dan menggandakan diri. Oh, dia dokem baik gitu ya, Pak ya? Iya, sebenarnya dokem baik ya. Itu apa sih? Diem aja Diem, dokem. Oh, itu memang Oh, bakteri. Ya? dokem. Oke. Sebenarnya di siang hari pun bakteri di mulut juga sama, tapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berkembang karena mulut sedang aktif, ngomong, ngobrol gitu kan, nyanyi apa segala macam. Iya, tapi kalau puasa kan kadang-kadang kan kadang nggak ngunyah, nggak apa. Karena nggak ada makanan. Karena nggak ada makanan. Berarti yang bener kalau mau biar nggak bau, kalau tidur ngigok mulu gitu kali. Nggak ya? mangap aja terus. Lebih gak enak. Lebih gak enak. Tahu nggak, kalau saya termasuk yang kadang-kadang mangap ya kalau ketika tidur. Jadi kalau mangapnya kelamaan, jadi pas bangun tidur tuh kering. Iya, tenggorokan kering. Betul. Susah gitu diatupnya. Terus dehidrasi tuh. Nggak pernah sih nyobain sih tidur mangap. Cobain deh. Oh, mana tahu gua kalau tidur. Mana gua tahu kalau gua mangap apa enggak. Gak ada, biar lebih jelas kita telepon dokter aja deh. Oke, ini dengan dokter Ulfa. Nah, ini sahabat saya nih. Halo dokter Ulfa. Ngomongin tidur jadi pengen ngomong. Andre, ya. Dokter apa kabar? Dok. Oke dokter, ini lagi ngobrol-ngobrol nih. Kenapa sih kita kalau lagi bangun tidur itu napasnya kurang enak baunya gitu? Benar. Karena kenapa? Itu adalah proses bakteri di dalam perut yang sedang bekerja. Jadi semua gas lambung, gas Ya. usus itu akan terbentuk pada saat kita sudah bangun tidur, karena pada saat itu semua organ akan bekerja berbarengan. Gitu. Makanya salah satu solusinya adalah minum air putih lebih dulu, bukan langsung sikat gigi. Karena kenapa? Bakteri-bakteri di dalam mulut itu merupakan flora normal. Bakteri baik. Yang dapat membunuh kuman-kuman yang ada di dalam usus. Jadi baiknya kalau bangun tidur tuh jangan langsung sikat gigi ya, justru Betul. minum air putih. Iya. Saya punya kebiasaan minum air lemon, itu boleh nggak sih? Air lemon ini memang infus jus ya dimaksud ya? Infus Iya, water ya? Iya, infus water. Sebelum sikat gigi. Itu boleh nggak sih dok? Boleh. Boleh ya? Oh bagus Selama juga ya? asam lambung kamu nggak masalah, artinya tidak ada usus di street di lambungnya ya. Tidak ada yang namanya bisa memicu rasa sakit karena sentuhan dari air lemon itu sendiri. Saya mau kasih tahu teman saya nih. Soalnya teman saya kacau dok. Dia kalau bangun tidur tuh suka tidur lagi. Itu masih ngantuk kali. Jadi saya suruh minum air putih nggak mau tidur lagi dia. Dia masih ngantuk gitu. Kita nggak usah ngurusin itu lah ya teman Anda. Bodoh amat. Oke dokter, Jangan lupa, makasih ya dokter makasih ya. Dok. Ya, sama-sama. Jangan lupa minum air putih ya dok. Ya. Oke. Dokter udah ngerti kali. Iya ya, kita udah kayak sahabat kan. Oh iya ya. Saling mengingatkan. Oke, selanjutnya tahukah kamu berikutnya? Ada geng sepeda motor sudah ada di Indonesia sejak tahun 1915. Nah, nih Zaman belum dulu ada ada ya keterangan geng mengenai geng motor zaman dulu brutal atau tidak. Yang pasti istilah geng pada saat itu karena mereka sering berkumpul, hangout dan riding bareng di bawah satu bendera. Oh bukan gara-gara sering ngumpul di suatu geng ya? Bukan, itu gang ya. Iya kan? Kan bener sebutan. Jangan geng tuh dari gang. Sebutan geng itu sebetulnya udah lama. Zaman-zaman dulu tuh gangster apa Gangster. segala macam zaman dulu. Oh mungkin asalnya dari situ kali Di ya. situ Iya. kalau misalnya lagi masak, ini geng ininya dipegang dulu biar nggak panas. Gang. Gagang itu. Nah waktu itu namanya motor Fistrister de Batavia. Motornya Jadi dulu gini nih. motor pertama kali masuk ke Indonesia itu dibawa oleh seorang berkebangsaan Inggris bernama John C. Potter tahun 1893. Dan 93. Potter ini adalah orang 1893. pertama yang memiliki motor. Dia adalah masinis pertama di pabrik gula Umbul di Probolinggo, Jawa Timur.
Seiring perkembangan zaman, produksi motor zaman itu, jumlah motor pun terus meningkat dan lahirlah klub-klub touring sepeda motor yang anggotanya adalah pengusaha perkebunan dan petinggi-petinggi gula. Oh itu dia, mereka bikin geng. Bikin geng, gitu. Sampailah sekarang. Pernah ikutan geng gak sih? Dulu pernah. Kalau di SMA sih biasanya pakai. SMA tuh biasanya agak ngegeng. Sebenarnya nggak pernah ngeklaim ngegeng sih, tapi ya kayak jatuhnya peer. Nggak tahu sih ya. Iya. Cuman ya udah kita tuh masing-masing nggak pernah saling labelin nih geng-gengnya, tapi ya kelihatan lah yang ini mainnya main ini, Iya. ini main ini. Kelompok-kelompokan lah. Ngumpul. Dulu waktu SMA gitu. Serunya tapi gak boleh lah kayak gitu geng-gengan. Nggak. Kalau geng yang positif sih nggak Yang apa-apa. positif aja yang pastinya ya. Nih ada juga, tahukah kamu SD di Pulau Buton, Sulawesi itu memakai bahasa Korea untuk pembelajarannya? Oh, ya? Saya nggak tahu loh, itu ada ternyata. Di pulau ini ada suku Cia-Cia. Cia-Cia. Mana-mana. Cia-Cia. Cia-Cia. Iya. Apa sih? Ini menggunakan aksara Hangul. Aksara ini merupakan huruf abjad yang digunakan Korea Selatan untuk menuliskan bahasa daerahnya. Loh, kok bisa ke situ ya? Oh, berarti di situ udah banyak yang opa gitu ya. Halo semua. Gitu. Halo. Semua. Tara. Oh, oke. Terusin lagi ya ngomongnya ya. Oke. Terusin lagi ya, Jadi Tia. sejak tahun 2008, aksara Korea ini diajarkan kepada anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD hingga SLTA. Itu kalau cia-cia itu kan di pertengahannya. Kalau ke pinggirnya lagi ada Apa? namanya bahasa coy-coy. Oh. Coy, coy, Mana gitu. coy? Mana coy? Next point. Tahukah kamu, next point, Jakarta adalah kota dengan mall terbanyak di dunia. Saya tahu, saya pernah dengar berita ini. Bahkan di Kelapa Gading aja itu banyak mall-mall Kecewa yang loh berdiri. gue itu. Udah berdiri, sepi tapi nggak ada akhirnya. Iya kan? Iya, ternyata memang Jakarta kota dengan mall terbanyak bukan se-Asia atau sedunia. Sedunia. Ini tuh pesat fenomena banget ya. inilah yang membuat Jakarta menjadi kota dengan mall terbanyak di dunia. Weh. Gimana ya kita Kayak gimana ya? Enggak, Oh, aku pernah denger, tapi ternyata itu bukan kota, Deng. Jadi di luar, kalau nggak salah di California atau di apa, itu juga mulai banyak banget, tapi mereka Tapi tuh negara. negara atau bagian wilayah apa Bagian, gitu. ya. Kayak Amerika bagian ini. Ini kota ya? Kotanya lebih Kota. gokil. Satu kota mallnya Sampai 170 lebih. Dulu tuh Singapura ya. Iya. Apa mall sekarang? Dan ini melebihi batas ideal dari jumlah penduduknya. Yang saya heran, udah tahu Jakarta itu mallnya banyak banget. Tapi begitu keluar negeri, tetap nyari mall. Ngapain? Iya. Padahal di Indonesia itu mall paling banyak. Betul Pak. Jadi mallnya itu Aduh. tidak setara dengan jumlah penduduknya. Berarti kita mallnya VIP kali ya, mungkin satu mall diperuntukkan untuk 2 orang. Iya kali ya. Aduh, gimana sih? Tapi mungkin karena ini bisa jadi pengobat stres kali. Karena masyarakat Jakarta selalu menjadikan mall itu sebagai obat depresi dan stres. Kamu ada foto keluarga nggak di dompet? Apa? Foto keluarga? Ada, tapi nggak lengkap. Naruh, termasuk yang naruh foto di dompet. Aku ada ada. kebetulan. Dan itu fotonya bukan foto resmi gitu, jadi kayak lagi foto booth gitu. Iya, foto box ya. Aku seru. juga ada sih ya kayak gitu. Ada nggak di Mau dompet? dibikinin pakai figura nggak? Oh iya, tapi kecil loh Oh, fotonya. bisa. Ambil dulu di fotonya. dompet, heeh. Nanti dari kecil itu kita perbesar frame. Yang itu aja, yang foto yang 3 kali lapangan bola tuh. Ntar bisa Kegedean nggak muat. Ya, jangan gitulah. Oke. Iya. Nanti ditunggu ya. Iya, Mel, iya. Jangan Jadi- lama-lama loh. Iya, aku Iya. ambil dulu ya, Oke, sebentar oke. ya. Oke, Hel. Permisi. Sip. Oke. Tahu nggak asal usul kotak makanan? Tahu? Wih! Tahu aku. Dari PU kan? Bukan, semua yang nganterinnya. Maksudnya yang buat kotaknya. Oh, Catering sih, Pak. nggak tahu asal usulnya? Usul-usulnya dari zaman dahulu kalanya. Nanti saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tapi pagi-pagi.